Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Di Langit ingin mempresentasikan tentang siklus air secara individu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Al-Makmur. Saya Melina Aprilia. Saya Siti Ramada. Saya Naura Zahra. Mari kita menyaksikan presentasi dari siklus air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari siklus air. Nah, di sini saya juga mempunyai contoh siklus air. Siklus air bisa juga disebut dengan siklus hidrologi. Nah, kita juga setuju nih bahwa di permukaan bumi ini kita mempunyai cukup air yang terbatas. Air itu tidak akan pernah hilang dengan sendirinya, namun hanya berubah bentuk saja dan dia akan berputar mengelilingi yang namanya siklus air atau yang disebut siklus. Yang pertama ada evaporasi atau disebut dengan juga penguapan. Adalah peristiwa terjadinya dari energi matahari yang memanaskan sumber air di permukaan bumi seperti sungai, danau, laut, dan dia akan mengubah wujud air tersebut menjadi uap. Yang kedua itu ada kondensasi. Ketika uap air dari bumi yang suhunya cukup tinggi tersebut akan naik ke atas, sedangkan suhu yang di atas itu lebih dingin. Dan maka lambat laun uap air mengalami penurunan suhu dan berubah wujud menjadi uap air yang melayang-layang yang disebut dengan awan. Gravitasi itu ketika peristiwa kondensasi terjadi secara masif dan terus-menerus, lambat laun udara di atmosfer itu tidak sanggup lagi menahan air. Dan ketika udara sudah tidak sanggup untuk menahan air tersebut, maka jatuhlah mereka kembali ke permukaan bumi. Ada transpirasi adalah tahapan siklus air ketika terjadi penguapan air yang mengandung pada tumbuhan melalui lubang daun, seperti stomata. Dan transpirasi ini menyumbang hampir 10% dari seluruh uap air dari siklus hidrologi. Keempat ada koleksi atau collection. Ketika kembali jatuhnya ke bumi dalam berbagai bentuk seperti air, hujan, es, atau embun, atau salju mungkin akan jatuh kembali ke laut. Dan bisa juga jatuh kembali ke hutan. Dan ketika jatuh tersebut di darat, air tersebut akan meresap ke tanah dan ia akan menjadi air tanah. Sekian presentasi dari saya Melina Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Al-Makmur. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama yaitu ada evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan ini terjadi karena energi dari sinar matahari memanaskan sumber air yang ada di bumi. Nah, ketika terjadi pemanasan akan timbul uap air. Uap air itu akan naik ke atas atau ke atmosfer. Selanjutnya yaitu ada proses kondensasi. Nah, proses kondensasi ini ketika uap air yang suhunya cukup tinggi akan naik ke atas. Lalu suhu yang di atas akan menjadi lebih dingin. Dan lama-kelamaan uap air yang akan mengalami penurunan suhu. Ketika uap air mengalami penurunan suhu, dia akan berubah bentuk atau berubah wujud menjadi uap air yang melayang atau yang disebut dengan awan. Nah, selanjutnya ada proses presipitasi atau pengendapan. Di proses pengendapan ini, ketika udara sudah tidak mampu lagi atau tidak sanggup lagi untuk menahan uap air, maka uap air itu akan jatuh lagi ke permukaan bumi melalui bentuknya seperti air hujan. Dan selanjutnya itu ada transpirasi. Transpirasi ini adalah penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan melalui lubang daun atau stomata. Nah, kalian tahu gak sih kalau di bagian transpirasi ini dia ini menyumbang hampir 10% uap air dalam siklus hidrologi ini atau siklus air ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada collection atau koleksi.
Di proses ini, ketika uap air jatuh lagi ke bumi dalam bentuk air hujan atau sebagainya, dia akan meresap ke tanah. Nah, air itu akan dinamakan air tanah. Nah, air tanah itu biasa digunakan oleh makhluk hidup yang ada di bumi ini loh. Atau bisa juga air tanah itu meneruskan siklus airnya ke sungai. Lalu sungai akan meneruskan atau bermuara ke laut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam siklus air ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Zara dari kelompok Di Langit dari 11 AKL. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air dapat diartikan sebagai perjalanan air sejak berada di permukaan bumi, lalu kemudian menuju langit dan turun lagi ke bumi. Itu yang dinamakan siklus air. Ada tahapan-tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah peristiwa ketika energi sinar matahari memanaskan berbagai sumber air di dalam permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan sebagainya, mengubah wujud air tersebut menjadi uap air. Yang kedua, kondensasi. Ketika uap air dari bumi yang bersuhu cukup tinggi tersebut naik ke atas sedangkan suhu di atas lebih dingin. Lambat laun uap air mengalami penurunan suhu dan berubah wujud menjadi awan atau gumpalan awan melayang-melayang gitu. Yang ketiga, yaitu presipitasi. Ketika peristiwa kondensasi terjadi secara terus-menerus, kemudian atmosfer di atas langit itu tidak cukup menahan lagi air tersebut, kemudian jatuhlah air tersebut ke permukaan bumi dan dalam berbagai bentuk seperti air hujan, hujan es, salju, dan embun. Keempat, koleksi atau penyerapan. Air yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke dalam laut, sungai, danau, dan juga ada air yang diserap oleh tanah, kemudian menjadi air tanah. Dan begitulah seterusnya siklus air tersebut sampai umur bumi ini berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramanda. Saya dari kelompok Di Langit. Di sini saya mau membahas tentang siklus air. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah perjalanan yang ditempuh oleh air pada saat berada di bumi, lalu menuju ke langit, lalu kemudian turun lagi ke bumi, dan begitu seterusnya. Siklus air ini juga sering disebut dengan siklus hidrologi. Siklus air ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan. Penguapan ini peristiwa ketika energi dari sinar matahari memanasi sumber air yang ada di permukaan bumi seperti sungai, danau, laut. Mengubah wujud air tersebut menjadi uap. Ada juga tahapan yang serupa tapi tak sama, yaitu transpirasi. Transpirasi juga tahapan siklus air ketika terjadinya penguapan air yang terkandung pada tumbuhan. Terjadi pada tumbuhan melalui lubang daun atau stomata. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi itu ketika uap air dari bumi yang bersuhu tinggi naik ke langit, sedangkan suhu yang di langit lebih dingin. Terjadilah penurunan suhu dan berubah wujud menjadi uap air yang berwujud awan. Peristiwa sehari-hari dari peristiwa kondensasi ini ada yang peristiwa yang bintik-bintik yang muncul pada gelas ketika berisi air dingin atau air es. Jadi dari udara di sekitar permukaan luar gelas mengalami penurunan suhu dan sehingga menjadi butiran
deforestation terjadi nih secara terus-menerus. Nah, lambat laun kan si atmosfer itu kan udah nggak sanggup lagi nih buat nahan si air. Maka jatuhlah mereka ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk seperti hujan, es, salju, embun. Nah, yang terakhir itu ada collection atau pengumpulan. Ketika air kembali jatuh ke bumi dalam berbagai bentuk seperti hujan, es, salju, embun, mungkin akan jatuh ke laut, sungai, atau danau, bahkan di hutan atau daratan. Ketika jatuh ke daratan, air kan akan meresap ke tanah dan akan menjadi air tanah. Nah, air inilah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagiannya lagi akan meneruskan siklus air menuju sungai, kemudian bermuara ke laut atau danau. Dan air ini akan kembali ke siklus awal, evaporasi atau penguapan. Di sini ada yang tahu nggak kenapa air laut itu asin? Bukan karena bapak kalian ya yang asihin. Itu asinnya air laut itu dampak dari siklus air. Air yang jatuh ke laut itu kan mengangkat berbagai kotoran yang mengandung mineral garam yang cukup asin. Dari situ kan terkumpul nih di laut. Nah, terkumpul di laut, tapi ketika pas penguapan terjadi, hanya si airnya saja yang naik ke atas, sedangkan si garamnya itu tetap tinggal di laut. Itulah kenapa air laut itu asin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok di langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.